sholat Jumu'ah yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat ini mengandung dua perintah tegas Allah kepada kita. Yang pertama, Allah perintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, takwa yang sepenuh hati, takwa yang hadir dari jiwa yang paling dalam. Karena ketakwaan kepada Allah pasti membawa keselamatan, kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Ketika Allah perintahkan kita untuk bertakwa kepadanya dalam takwa yang sesungguhnya, yang sebenarnya, maka para sahabat bertanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, tidak akan mampu kami takwa kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya." Lantas Nabi menjelaskan, takwa yang sesungguhnya, yang sebenarnya adalah hendaklah kalian tidak mensyirikkan Allah. Hendaklah kalian meninggalkan sekecil apapun bentuk syirik kepada Allah, karena kesyirikan itu adalah noda amal ibadah. Karena kesyirikan akan menghancurkan, menghapuskan amal ibadah kita. Seperti yang Allah jelaskan di dalam surah Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum a'maluhum. Bila kamu melakukan kesyirikan, hapuslah segala amalmu. Hal yang sama Allah tegaskan juga dalam surah Az-Zumar ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Bila engkau melakukan kesyirikan, hapuslah amalmu, jadilah engkau orang yang rugi dunia dan akhirat. Perintah Allah kepada kita semua adalah beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikannya sedikit pun. Ketika Allah sudah menegaskan qul huwallahu ahad, katakan Muhammad, Allah itu Maha Esa. Yang hari ini keesaan Allah itu sepertinya diinginkan oleh sebagian orang di bangsa ini untuk tidak lagi mencantumkan kalimat ketuhanan yang Maha Esa dari sila pertama Pancasila kita. Cukup membahayakan bila kita umat Islam tidak meneguhkan kembali keimanan, pemahaman kita tentang berketuhanan yang Maha Esa. Kita akan bisa terbawa dalam kemusyrikan, kesyirikan yang dahsyat. Bila kita mati dalam syirik, hapuslah segala amal kita. Allah menegaskan dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang yang kafir, yang matinya dalam keadaan kafir dan musyrik, tempat mereka neraka jahanam, kekal di dalamnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jemaah sholat Jumu'ah yang dimuliakan Allah,
Kita hari ini sudah sampai di tanggal 3 Dzulhijjah. Ada 3 bulan yang 10 harinya setiap bulan itu termasuk hari-hari yang mulia, yaitu 10 terakhir Ramadan, 10 pertama Dzulhijjah, dan 10 pertama bulan Muharram. Ada 30 hari terbaik di dalam Islam: 10 akhir Ramadan, 10 awal Dzulhijjah, dan 10 awal Muharram. Bulan yang mulia yang luar biasa ini insya Allah akan semakin memberikan kita kesempatan untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang Allah perintahkan dalam surah Ali Imran tadi, sampai takwa yang sebenarnya adalah ketika kita tidak lagi mensyirikkan Allah sedikit pun dalam kehidupan kita. Kalau kita sakit, berobatlah secara medis, tidak harus mendatangi orang pintar. Kalau kita ada hajatan, ingin bersyukur, doa selamat atas pernikahan anak kita, kita berdoa di tengah malam, sholat hajat, bukan kita mendatangi pawang, karena itu perbuatan-perbuatan syirik. Tidak sedikit dalam kehidupan kita umat Islam hari ini praktek kemusyrikan luar biasa. Kadang-kadang mau naik pangkat saja dia harus mendatangi orang pintar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bila hobinya mendatangi orang pintar, mendatangi dukun sampai mati, tidak dihentikannya, habis, terhapuslah segala amal ibadahnya, sebanyak apapun amal ibadahnya. Bila hobinya mendatangi orang-orang pintar dan para dukun, segala amal ibadahnya sebanyak apapun akan terhapus. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ayo kita semua, sekali kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamulah kami mengabdikan diri, beribadah, tunduk patuh. Hanya kepadamu ya Allah kami meminta tolong, tidak kepada yang lain. Pernyataan ini kita ulang-ulang setiap kita sholat, paling tidak 17 kali sehari semalam kita ungkapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukankah setiap kali kita membaca iftitah kita nyatakan kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup, segala urusan hidup, segala urusan matiku untukmu ya Allah, bukan kepada yang lain. Atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu. Adakah kamu lebih takut kepada mereka, kepada makhluk, padahal Allah lebih pantas untuk kau takuti? Berapa banyak orang pada musim corona lebih takut kepada corona ketimbang kepada Allah. Bukan kita mengabaikan corona, tidak, tetap kita wajib waspada. Segala protokol kesehatan kita ikuti. Kepada corona tidak boleh takut, yang takut hanya kepada Allah. Kepada corona wajib waspada, bukan takut. Jangan salah menggunakan bahasa. Takut hanya kepada Allah. Kepada makhluk, semua ciptaan Allah, kita wajib waspada, saling menghormati, saling menghargai. Jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita berbenah. Tidak ada kita yang baik pada hari ini, hanya sahabat-sahabat Nabi yang baik. Kenapa kita katakan sahabat-sahabat Nabi sudah baik? Karena SK surganya sudah turun ketika mereka masih di dunia. Sementara kita hari ini, jangankan SK surga, SK-SK lain pun kita belum dapat agaknya, maka kita belum dikatakan orang baik. Yuk kita berbenah.
dengan satu semangat, dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dengan semangat la ilaha illallah. Tidak ada tempat kita mengabdi beribadah tunduk patuh kecuali hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah, hanya kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tak ada yang kuat, tak ada yang hebat kecuali hanya Allah. Fir'aun merasa paling hebat di zamannya, mati dalam keadaan kafir. Qarun merasa paling kaya di zamannya, Allah tenggelamkan dia bersama hartanya, mati dalam keadaan kafir. Siapa saja di abad ini, di zaman ini, merasa hebat, merasa kuat dengan pangkat jabatannya, lantas berbuat semena-mena kepada makhluk, kepada manusia, kepada umat. Hati-hati, Allah tidak tinggal diam. Yuk, buang rasa kesombongan pada diri kita. Apapun pangkat jabatan kita, kita adalah hamba Allah. Rendah hati, berbesar hati. Jangan seperti Fir'aun, jangan seperti Qarun. Nanti kita mati dalam keadaan kafir. Jemaah yang dimuliakan Allah, dunia pasti kita tinggalkan. Hidup kita hanya tinggal beberapa detik lagi dalam ukuran hari akhirat. Langkah kita semakin dekat menuju kubur. Hari ini hari Jumu'ah, besok hari Sabtu, lusa hari Ahad. Langkah kita terus maju menuju kubur kita masing-masing. Maka tidak ada yang perlu kita sombongkan di dunia, selain kita terus meningkatkan takwa kita ke Allah, ketundukan kita kepada Allah. Bila solat kita masih belum cukup 5 waktu, segerakan cukupkan 5 waktu. Jangan sampai kita mati dalam keadaan masih suka meninggalkan solat karena kesibukan tugas dan dunia kita. Bila seorang yang beragama Islam mati dalam keadaan suka meninggalkan solat wajibnya, kematiannya dikatakan mati fasik. Allah menegaskan dalam surah Sajadah, wa ammal ladina fasaqu fa ma'wahumun nar. Siapa yang mati fasik, kata Allah, tempat mereka adalah neraka. Na'udzubillah. Yuk kita berbenah, yuk kita berbenah. Allah tidak pernah mempermasalahkan berapa besar, berapa banyak dosa kita. Tak masalah bagi Allah. Yang terpenting kata Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah dengan tobat yang sepenuh hati. Wasari'u ila maghfiratim rabbikum, segera menuju keampunan Allah. Yuk cukupkan solat kita 5 waktu. Andai kita masih suka, lebih suka solat di rumah ketimbang di masjid, yuk semangatkan kita berjamaah 5 waktu di masjid. Orang bertanya, sahkah solat kita di rumah? Kita sehat, tidak ada udzur syar'i, kita dengar azan qomat, kita solat di rumah, sah, sah. Cuman Allah Rasul tidak suka kepada kita. Alangkah tidak enaknya kalau Allah Rasul tidak suka kepada kita. Usahakan Allah Rasul, atasan kita saja, bos kita saja tidak suka kepada kita, nyaman? Tentu tidak. Bagaimana kalau Allah Rasul tidak suka kepada kita? Tidak ditegur istri kita saja selama 2 hari, pening kepala kita. Gimana kalau Allah Rasul tidak suka kepada kita? Secara fikih sah solatnya, tapi kita dalam status tidak disukai Allah Rasul. Yuk kita berjamaahlah ke masjid. Ini adalah amal primadona. Coba kita berhitung. Sejak nanti kita hidup di alam kubur sampai meniti di atas sirat, memakan waktu ribuan tahun. Sementara umur kita paling panjang 70 tahun. Sementara amal ibadah kita paling banyak 30-40 tahun.
Cukupkah amal yang 40 tahun menjalani hidup yang ribuan tahun? Kalau tidak, kita ambil kesempatan momen-momen ibadah yang luar biasa. Sampai Nabi menegaskan, langkahmu satu langkah ke masjid, kata Nabi, menghapuskan 10 dosa, memberikan 10 kebaikan, mengangkat 10 kemuliaanmu. Satu langkah. Kalau 5 kali sehari semalam kita ke masjid, ratusan langkah, ratusan putaran sepeda motor kita, Masya Allah. Betapa sayang Rasul kepada kita. Ungkapan sayangnya diucapkannya detik-detik kematiannya, detik-detik wafatnya, terungkap dari bibirnya, ummati, 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 umatku, umatku. Dia tidak sebut istri anaknya, tapi disebut kita sebagai umatnya. Nabi cukup sayang kepada kita. Cuman kadang kita tidak tahu disayangi Nabi. Yuk, insya Allah, terutama subuh kita ke masjid, sebab subuh adalah rajanya solat, solat rajanya ibadah. Semua ibadah yang banyak ditentukan nasibnya oleh solat, dan subuh rajanya solat. Sampai hari ini tidak ada jalan lain selain kita meningkatkan iman takwa kepada Allah. Ingat, dunia pasti kita tinggalkan. Kampung abadi kita adalah akhirat. Yuk kita bersiap-siap. Siapkan diri kita. Lakukan tugas. Apapun pangkat jabatan, lakukan tugas dengan hati, bukan dengan kesombongan. Ada sebuah cerita menarik orang-orang kampung. Ustaz, anak si Anu ditangkap. Kenapa? Narkoba. Berapa tahun? Lepas, Ustaz. Berapa? 30 juta. Masya Allah. Memang tak bisa dibuktikan. Dia seperti orang buang angin, ada bau, tapi tak bisa dibuktikan. Sedih kita. Kalau sampai narkoba masuk ke dalam lafaz, Masya Allah, seperti apa ke depan negeri kita ini? Yuk kita berbenah, tanpa harus menyalahkan siapa-siapa. Kita pun akan ditanya Allah. Tidak ada pun pangkat jabatan kita, diri kita yang kita pimpin pun akan ditanya Allah.
apalagi ada pangkat jabatan kita. Yuk kita berbenah, yuk kita berbenah. Wahai saudara-saudaraku seiman seakidah, PKI sepertinya akan sedang bangkit. Para tokoh pakar sejarah menyatakan mereka akan bangkit. Kemarin teman saya baru pulang dari Jawa. Dia cerita, Ustadz, orang-orang tua di Jawa cerita, Pak Ustadz, kehidupan kita hari ini hampir sama di tahun 62 dulu. Ghafurur Rahim.